Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MetTV. Di video kali ini kita akan belajar soal suku banyak, bagaimana kita menyelesaikan soal ini. Sebelumnya, kalian harus tahu yang namanya faktor ya, teorema faktor. Sebenarnya kakak sudah bahas di video kakak sebelumnya ya, nanti kakak taruh di deskripsi video ini tentang teorema faktor. Di sini kakak jelaskan sedikit. Faktor itu artinya pembagi. Jadi kalau misalkan 6 nih, 6 faktor dari 6 ini berapa aja sih? Faktor dari 6 ini kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 6 ya. Artinya 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6. Nah inilah yang disebut faktor. Faktor dari si 6. Maka kalau kakak tulis 6 dibagi 2, ini menghasilkan 3 dan tidak ada sisanya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, bahwa kalau 2 ini faktor dari 6, artinya ketika 6 dibagi 2, maka ada hasilnya tetapi tidak ada sisanya. Nah, bentuk seperti ini kita bisa tulis 6 sama dengan 3 dikali 2 ditambah sisa. Nah, sisanya ini sama dengan 0 karena tidak ada sisanya. Ya. Maka suku banyak bisa ditulis kalau 6 ini kita misalkan fx, maka 3 ini merupakan hasil pembaginya dan 2 ini merupakan pembaginya ya, atau faktornya. Faktornya kita bisa tulis x kurang a seperti ini. Maka ketika kita substitusi x-nya ini a, kita substitusi misalkan x kurang a sama dengan 0, x-nya sama dengan a. Kita substitusi ke sini, ini menjadi fa sama dengan H dikali A, ini HA, terus ini A dikurang A, maka ini 0 ya, 0 dikali ini akan menghasilkan 0, maka inilah teorema faktor. Jadi ketika kita substitusi nilai X nya ke sini, maka ini sama dengan 0. Nah inilah yang konsep inilah yang akan kita gunakan ya. Jadi begini, ini kan x-3, ini x-1, berarti ini x-3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3. Waktu 3 kita substitusi ke sini, ini sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau waktu f3 kita substitusi ke sini, 3 pangkat 3 pangkat 4 ya, 3 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat A ditambah 3 tambah B. Nah ini sama dengan 0 itu karena ini merupakan faktor dari suku banyak tersebut. Begitu juga yang ini, f x-1 berarti x-1 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 1. Nah waktu kita substitusi x nya 1 ke sini, 1 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 kali A tambah X nya ini 1 tambah B sama dengan 0 gitu. Nah ini kita sederhanakan ya, kita sederhanakan 3 pangkat 4 81 dikurang 3 pangkat 3 27 ya, 27 tambah 9A tambah 3 tambah B sama dengan 0. Terus yang ini 1 pangkat 4 kan 1 dikurang 1 pangkat 3 1 tambah 1 pangkat 2 kan 1 kali A, jadi A tambah 1 tambah B sama dengan 0. Nah ini kita sederhanakan yang atas ya, 81 kurang 27 ditambah 3. Nah ini jadi 57 ya, 57. Jadi ini 57. Nah ini kita 9A tambah B, ini kan 57 di sebelah kirinya sama dengan ya, kita pindahkan ke sebelah kanan jadi minus 57. Terus kemudian yang ini 1 kurang 1 kan habis, ini jadi 1 nih ya, positif di sebelah kirinya sama dengan, kita pindahkan ke sebelah kanannya sama dengan jadi minus 1. Nah inilah yang kita tinggal menjawab pertanyaan yang A ya, yaitu tinggal menggunakan eliminasi atau substitusi ya. Kita eliminasi, kita
supaya B-nya hilang ya, eliminasi B. Kenapa eliminasi B? Karena koefisiensi B sudah sama nih. Ini 1, ini 1 ya. Kalau beda, kayak misalnya kalau kita mau eliminasi A, ini kan beda nih. Ini 9 nih 1, supaya sama ya bawahnya kita kali 9. Ini jadi 9A, jadi 9B, jadi min 9. Semuanya dikali 9 ya, supaya sama. Nah, kita di sini eliminasi B saja karena sudah sama. Supaya hilang kita kurang ya, karena B dikurang B kan hilang, habis ya. Min 57 dikurang min 1. Nah, ini jadi minus 57. Gimana minus 56 ya? Gimana ngitungnya? Ngitungnya ya tinggal minus 57 dikurang minus 1 ya, kurang dari sini, minusnya dari sini ada ya. Jadi minus itu minus kan jadi positif 1. Nah, negatif 57 tambah 1 kan jadi negatif 56. Ini habis 9A dikurang A jadi 8A. Berarti A-nya minus 56 bagi 8, berarti dapatlah A-nya minus 7 ya, A-nya minus 7. Terus B-nya bagaimana? B-nya kita pakai substitusi aja, kan kita sudah dapat A-nya nih, A-nya minus 7, tinggal substitusi ke atas boleh, ke bawah boleh. Kita lihat aja angka yang lebih kecil kan yang bawah ya, yang gampang dihitung. A-nya kita substitusi minus 7 tambah B sama dengan minus 1. Berarti B-nya minus 1 ditambah 7. B-nya dapatlah B-nya 6. Nah, seperti ini. Bisa juga kita menggunakan ini kan kita menggunakan substitusi ya. Substitusi artinya X sama dengan 3 sama X sama dengan 1-nya kita substitusi terus sama dengan 0. Bisa juga kita menggunakan skema untuk yang A ya. Jadi yang A sebenarnya kita sudah dapat jawabannya nih. A-nya min 7, B-nya 6. Nah, ini bisa cara lain ya selain substitusi seperti ini nih. Ya, kita dengan menggunakan skema. Ini kita hapus dulu. Ini kita masih menjawab yang A ya dengan menggunakan cara lain, cara skema. Cara skema bagaimana? Kita urutin saja koefisiennya dari X yang pangkat tinggi. Pangkat 4 itu koefisiennya 1. Terus X pangkat 3 minus 1. Terus ini X pangkat 2 A. Terus X pangkat 1 1. Terus konstantanya B. Seperti ini. Lalu dibaginya urut ya. Yang X min 3 dulu. Berarti kalau X min 3 berarti X-nya kan 3 ya. Kita tulis di sini. Kemudian kita buat lagi satu lagi nih di sini. Itu untuk yang X min 1 ya. X min 1 ini 1. Nah, boleh terbalik gak? Yang X min 1 dulu di atas, terus X min 3 di bawah? Boleh saja ya, boleh, nggak apa-apa. Nah, ini caranya begini. Ini kita turunkan 1 turunkan ke sini, lalu kita kali 3 kali 1 yaitu 3. Nah, ini bukan dikurang, ini ditambah ya. Min 1 tambah 3 itu 2. Kemudian dikali lagi 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6 ya. 6. 3 kali 2 6. Lalu ini A ditambah 6 jadi A plus 6 ya, seperti ini. Lalu ini dikali lagi 3A plus 3 kali 6 18. Lalu dijumlah lagi 3A 1 tambah 18 kan jadi tambah 19, seperti ini ya. Terus kemudian sekarang kita kali lagi 3 kali 3A 9A ya. Terus 3 kali 19 57 ya, 57. Lalu kita tinggal jumlahkan lagi nih ya. Jumlahkan 9A ditambah B ditambah 57. Nah, setelah itu ini kita kotakin nih ya, kotakin ini yang terakhir sebagai sisa
pembaginya ya. Sisanya nanti sama dengan 0. Seperti prinsip teorema faktor bahwa pembaginya kalau ini faktornya berarti tidak ada sisanya. Nanti kita tinggal buat 9A tambah B sama tambah 57 sama dengan 0. Berarti 9A tambah B sama dengan 57. Kemudian lagi yang bawahnya. Ini kita turunkan lagi 1. Terus kita kali 1 kali 1, 1. 2 tambah 1, ini ditambah ya. 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3, lalu kali 1 kali 3, 3. Nah ini tambah A tambah 9, 6 tambah 3 ini 9, lalu kita kali lagi 1 kali, jadi selalu caranya gini ya, ini dikali taruh sini terus ditambah 1 kali A tambah 9 jadi A tambah 9, ini kita tambah 3A tambah A 4A ya, 4A, terus 19 ditambah 9. Nah ini jadi positif 28. Nah ini sebagai sisanya lagi. Nah ini sisanya sama dengan 0 juga nih ya, yang pertama. Yang kedua 4A tambah 28 sama dengan 0, berarti 4A sama dengan min 28. Dapatlah A nya min 28 bagi 4. Dapatlah A nya sama dengan min 7 ya. Nah setelah dapat A nya min 7, maka kita tinggal cari B nya. Nah cari B nya bagaimana? Kita substitusi ke yang atas nih ya, kita substitusi 9A ditambah B sama dengan 57. Nah A nya kan kita sudah dapat min 7 ya, jadi 9 dikali min 7 tambah B sama dengan 57. Ini 9 kali 7 kan min 63 tambah B sama dengan 57 nya minus ya, karena ini positif pindah ke sini jadi negatif ya, negatif 57. Positif di kiri pindah ke kanan jadi negatif 57. Nah ini negatif 57 ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sebelah kanan nantinya ya. Jadi B-nya sama dengan negatif 57 ditambah 63. Nah ini kita tinggal hitung nih B-nya. Jadi kita tinggal hitung 63 dikurang 657 ya. Dikurang 57 jadi jawabannya 6 ya, seperti itu. Jadi kita dapat A-nya min 7, B-nya 6. Nah beginilah caranya ya. Yang A bisa pakai substitusi langsung tadi, bisa pakai skema seperti ini. Nah kemudian kita menjawab pertanyaan yang B ya, faktor yang lain. Nah, cara mencari faktor yang lain bagaimana menjawab pertanyaan yang B? Tinggal kita lihat yang di bawah saja ini nih, yang paling terakhir ya. Yang paling terakhir ini merupakan faktor yang lain nih ya, faktor yang lain. Caranya bagaimana lihatnya? Ini kan tadinya awalnya pangkat 4 dibagi pangkat 1 nih, X kurang 3 nih, X nya 3 dibagi pangkat 1 pasti X nya jadi X pangkat 3 kan, lalu dibagi lagi X pangkat 1, jadi terakhir X nya tentu jadi X pangkat 2, karena setiap pembagian ini kan pangkatnya dikurang, 4 dikurang 1 pangkat 1 ini jadi pangkat 3, terus dibagi lagi sama ini dikurang 1 lagi jadi X pangkat 2. Nah ini X pangkat 2, berarti yang depan 1 X pangkat 2. Nah biasa 1 nggak usah ditulis, plus 3X plus, nah ini A plus 9 ya, A plus 9 itu kan A nya kita sudah dapat min 7 ya, min 7 ditambah 9. Nah ini jadi 2 ya. Nah berarti faktor yang lainnya ya X kuadrat plus 3X plus 2. Nah ini faktor yang lainnya ya, faktor yang lainnya.
ini kita kalau dia minta faktor yang lainnya bentuknya bebas, ya ini bentuk kuadrat. Tapi kalau dia minta faktor yang lainnya dalam bentuk linear, ya ini kita faktorkan lagi ya. Cara faktorkannya bagaimana? Nah, ini bentuk kuadrat ya. Untuk kuadrat kita faktorkan. Kalau adik-adik nggak mengerti cara memfaktorkan bentuk kuadrat, di deskripsi kakak taruh linknya bagaimana cara memfaktorkan bentuk-bentuk kuadrat. Oke, nah ini hasil pemfaktorannya x plus 2 sama x plus 1. Nah, ini faktor yang lainnya. Lalu kita jawab pertanyaan yang C. Akar-akar dari fx. Nah, kalau akar-akar dari fx, jadi kan x min 3, x min 1, x plus 2, sama x plus 1 ini akar faktor dari ini. Ya, kalau menentukan akar ya kita tinggal buat saja satu persatu ini. Ya, yang ini. X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, ini satu akarnya. Terus yang ini, X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Nah, ini akarnya. Terus lagi yang ini, X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Kemudian yang ini, X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Nah, berarti akar-akarnya yaitu ada, kita tulis dari yang paling kecil dulu ya, min 2, terus min 1, terus 1, dan 3. Nah, inilah akar-akar dari fx, seperti itu. Oke, sekian video dari kakak, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.